Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1925 merupakan hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia terbebas dari segala penjajah, baik penjajah kebangsaan maupun penjajah ideologi, dan semoga seluruh warga Indonesia terbebas dari segala bentuk doktrin-doktrin sesat yang mengatasnamakan agama. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membaca kitab manaqib dari ulama Pahlawi, yaitu kitab Uqudul Almas. Dalam kitab Uqudul Almas yang merupakan kitab manaqibnya Habib Ahmad bin Hasan, ini saya menemukan satu pernyataan yang pernyataan ini menurut saya sangat muskil sekali terjadi atau tidak bisa terjadi, di mana Habib Ahmad bin Hasan ini mengklaim dirinya selalu berjumpa Rasulullah setiap kali menemukan hadis-hadis yang tidak bisa dipahami. Artinya ketika membaca hadis kemudian tidak memahami maksud hadis, ini langsung bertanya ke Rasulullah. Ini tentu tidak bisa saya terima pernyataan semacam ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan kitab, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat, oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul serta mengatasnamakan agama. Saya langsung masuk pada inti pembahasan, di mana Habib Ahmad bin Hasan ini mengklaim dirinya selalu bertanya kepada Rasulullah setiap kali tidak bisa memahami hadis Rasulullah. Pernyataan semacam ini ada di dalam kitab Uqudul Almas halaman 22. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahbarani al-habibu al-marhumu al-fadhilu as-solihu umarub an-tahiru al-hadadu rahimahullahu ta'ala anna sayyukona qala lahu inni idha aradha lisakun fi hadisin sa'altu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam tuktab maraihi lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau kutibat lasakanat fi mujalladatin. Artinya apa? Artinya bahwa almarhum Umar bin Thahir al-Haddad, semoga Allah merahmati, artinya almarhum Umar bin Thahir al-Haddad ini menceritakan kepada saya bahwa syekh kita, yaitu Habib Ahmad bin Hasan. Jadi ini adalah Habib Umar bin Thahir ini bercerita tentang kehebatan dari Habib Ahmad bin Hasan. Nah, Habib Ahmad bin Hasan ini berkata, artinya Habib Ahmad ini mengutarakan sendiri. Perkataan Habib Ahmad bin Hasan adalah, setiap kali saya ragu tentang sebuah hadis, saya bertanya langsung kepada Nabi
Semoga Allah memberkati beliau dengan keluarganya tentang hal itu. Kemudian, visi-visinya tidak tertulis tentangnya. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya serta menganugerahkan kedamaian bagi mereka. Jika memang tertulis, pasti akan tertulis berjilid-jilid. Jadi, Habib Ahmad bin Hasan ini mengatakan kepada Habib Umar bin Thahir Al-Haddad bahwa dirinya setiap kali tidak paham terkait hadis Rasulullah, maka langsung bertanya kepada Rasulullah. Nah, pernyataan semacam ini bisa kita tilik kebenarannya atau cerita ini sebagai cerita yang bohong itu sangat mudah. Jika memang Habib Ahmad bin Hasan ini benar-benar ketika tidak memahami hadis Rasulullah kemudian langsung tanya kepada Rasulullah, maka kalau menurut saya, mumpung diberi kemampuan semacam itu, haji semua kitab-kitab hadis, baik kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kaji semua kitab-kitab dari ulama hadis yang masyhur. Kemudian, ketika tidak memahami dari salah satu hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut, tanyakan langsung kepada Rasulullah. Dengan begitu, umat muslim di generasi berikutnya tentu tidak akan kesulitan dan tentu tidak akan terjadi ikhtilaf apakah hadis ini artinya begini atau hadis ini artinya begini. Dan seharusnya Habib Ahmad bin Hasan ketika diberi kemampuan semacam itu, koreksi seluruh hadis yang ada. Kemudian tanya status hadisnya ke Rasulullah langsung. Apakah hadis ini hadis hasan? Apakah hadis ini hadis sahih? Apakah hadis ini maudhu? Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini marfu? Seharusnya akan begitu. Sehingga akan memudahkan generasi berikutnya dalam memahami hadis. Artinya, cuma mengklaim dirinya setiap kali tidak memahami hadis Rasulullah, kemudian tanya kepada Rasulullah, ini tidak ada pembuktian. Dan pintarnya lagi dalam membuat cerita, di sini ditulis di bawahnya. Nah, penjelasan-penjelasan yang Rasulullah berikan terkait hadis yang tidak bisa dipahami oleh Habib Ahmad bin Hasan, ini tidak dibukukan. Andaikan dibukukan, tentu akan menghasilkan buku yang berjilid-jilid. Ini pintar banget membuat ceritanya. Jadi, sebelum dikritisi ini sudah ancang-ancang dulu. Jadi mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran yang disampaikan Rasulullah kepada Habib Ahmad bin Hasan ini tidak tertulis. Andaikan tertulis dan dibukukan, tentu akan menghasilkan buku yang berjilid-jilid. Nah, ini saya berkesimpulan, jika memang cerita yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan merupakan sebuah cerita yang benar, bahwa Habib Ahmad bin Hasan ini diberi kemampuan luar biasa dengan ketika tidak memahami hadis Rasulullah kemudian langsung bisa tanya ke Rasulullah, berarti Habib Ahmad bin Hasan ini kemampuannya melebihi dari imam-imam besar dalam fan ilmu hadis. Tentu Habib Ahmad bin Hasan ini hebatnya melebihi Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi. Ya karena imam-imam yang besar dalam fan ilmu hadis saja tidak diberi kemampuan semacam itu. Nah, ketika Habib Ahmad bin Hasan ketika memahami satu hadis ini tidak bisa menemukan pemahamannya, kemudian bisa tanya langsung ke Rasulullah, ini metodenya gimana? Apakah memanggil Rasulullah, kemudian Rasulullah datang, kemudian Rasulullah mengajari makna hadis tersebut? Jika memang Habib Ahmad bin Hasan ini diberi kemampuan bisa berjumpa Rasulullah secara langsung, sebagaimana layaknya Rasulullah ketika masih hidup, tentu tidak hanya bisa tanya soal hadis saja, tetapi bisa tanya pada persoalan-persoalan lain. Misalnya, tanya soal ilmu tafsir, ayat-ayat
yang masih menjadi ikhtilaf atau masih menjadi perdebatan di kalangan ulama ahli tafsir. Minta kepada Rasulullah untuk menjelaskan makna ayat yang sebenarnya. Kenapa tidak ada buktinya? Nah, ketika cuma omong kosong, saya ketika memahami hadis ini tidak mampu. Ini saya langsung tanya ke Rasulullah, sehingga Rasulullah menjelaskan makna hadisnya sendiri. Ini siapapun bisa mengklaim, siapapun bisa mengaku semacam itu, jika memang tidak butuh pembuktian. Sayangnya, sebuah pengakuan ini butuh pembuktian. Tidak hanya sekedar pengakuan saja. Saya kasih gambaran, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai desainer misalnya. Ini orang lain akan mengakui bahwa dia benar-benar ahli di bidang ilmu desain. Ini harus ada karya dulu. Harus ada pembuktian dulu. Baru orang akan mengakui dan akan menganggap klaimnya itu sebagai klaim yang benar. Karena ada pembuktian. Misalnya, seorang yang mengklaim dirinya ahli memasak, ini akan dibenarkan klaimnya jika memang ada pembuktian dan sudah dibuktikan bahwa memang masakannya enak. Seseorang yang mengklaim ahli membuat kerajinan kayu misalnya, mebel misalnya, orang akan mengakui bahwa dia benar-benar ahli atau membidangi dalam kerajinan kayu. Ini tentu harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian, siapapun bisa mengklaim. Dan orang akan mengakui klaimnya sebagai klaim yang benar. Ini harus ada pembuktian. Ketika Habib Ahmad bin Hasan mengklaim dirinya seringkali berjumpa Rasulullah, bahkan dikatakan setiap kali memahami hadis ini mauquf atau nyerah. Artinya ketika membaca hadis kemudian tidak bisa memahami isi dari hadis tersebut, sehingga Habib Ahmad bin Hasan langsung tanya ke Rasulullah. Seharusnya dalam kurun atau semasa Habib Ahmad bin Hasan masih hidup, ini banyak karya yang dihasilkan terkait ilmu-ilmu hadis, bahkan bisa menyatukan kitab-kitab dari Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Baca semua kitab itu, kemudian bisa dijelaskan secara maknanya dan bisa dijelaskan status terkait hadis tersebut, apakah sahih dan lain sebagainya. Nyatanya tidak. Nah, ketika tidak, maka cerita ini saya anggap cerita bohong. Untuk Muhyiddin, jika memang Anda kritis dalam setiap kajian-kajian kitab, saya berharap Anda kritis dalam kitab apapun. Jangan hanya kritis dalam kitab fikih saja, termasuk kitab-kitab Manaqibah Alawi. Baca kemudian kritisi. Cerita semacam ini, apakah cerita bohong atau nyata? Menurut saya cerita ini fix 100% bohong. Bagaimana mungkin Rasulullah sudah wafat, dan ketika orang mauquf dalam memahami hadis, kemudian bisa langsung tanya ke Rasulullah, dan itu tentu tidak terjadi hanya sekali dua kali, sering. Yang ada hanya Habib dari Ba'alawi, Habib Ba'alawi yang suka mengarang cerita-cerita halu yang luar biasa semacam ini. Ulama-ulama dari non Ba'alawi tidak ada. Nah, inilah alasan kenapa saya meragukan keabsahan nasabah Alawi dengan seringnya membuat cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang khurafat, cerita-cerita yang mengunggulkan klannya sendiri, walau dengan cerita bohong. Ini yang bikin saya meragukan keabsahan nasabah Alawi. Saya nggak yakin Habib Ahmad bin Hasan ketika memahami hadis mauquf, kemudian tanya ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajari, menjelaskan makna-makna hadis tersebut. Ini saya nggak yakin. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Lah, Muhyiddin yang bisa mengkaji kitab, monggo dibuka kitab
Uqudul Almas halaman 22 baris bawah. Di situ jelas teksnya bahwa Habib Ahmad bin Hasan mengklaim setiap kali mauquf memahami hadis Rasulullah, maka langsung tanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberi penjelasan terkait hadis tersebut. Sayang, penjelasan Rasulullah itu tidak dibukukan. Andaikan dibukukan, tentu akan menghasilkan buku yang berjilid-jilid. Nanti buka kitab Uqudul Almas halaman 22. Saya kira cukup pembacaan kitab Uqudul Almas halaman 22. Kesimpulannya bahwa Habib Ahmad bin Hasan yang mengklaim setiap kali mauquf dalam memahami hadis Rasulullah, kemudian tanya langsung kepada Rasulullah, saya pastikan cerita ini cerita bohong belaka. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.